Kalau aku pengalamanku selama ini memelihara iguana, gimana sih caranya supaya cepat besar itu ya. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini kita akan bahas yang paling super banyak ditanyain followers IG ZillaWorld.id, yaitu Bang, gimana sih cara supaya si iguana bisa cepet besar? Jawabannya sebenarnya sudah aku kasih tahu dari kapan-kapan hari guys, tapi tidak secara langsung. Nah, hari ini aku mau langsung aja kasih tahu kalian gimana sih. Ini bener-bener pengalaman sendiri ya. Aku pernah membesarkan, nggak sengaja sih sebenarnya, iguana itu dari bener-bener netes sampai dia besar itu dalam waktu cuman setahun guys. Jadi cuman setahun dia udah besar. Nah, besarnya seberapa? Itu udah kurang lebih 1,90 cm sampai semeter lah dalam waktu 1 tahun. Itu udah super besar. Aku nggak tahu, ada yang bilang itu genetik, ada yang bilang itu cara ngerawatnya guys. Tapi kalau aku lihat sih lebih ke cara ngerawat. Aku belum membuktikan secara genetik ya, bahwa genetik yang jumbo dengan jumbo, indukannya jumbo dengan jumbo, anakannya akan menjadi jumbo, itu aku belum membuktikan. Cuman kalau yang eksperimen, bukan eksperimen, nggak sengaja itu tadi, udah kebukti bahwa si iguana ini bisa besar dalam waktu setahun guys, kurang lebih 90 cm sampai 1 meter. Nah, berapa sih ukuran ideal untuk iguana umur setahun? Jadi umur setahun itu rata-rata ya, kalau aku pelihara dulu itu setahun itu kurang lebih 70 sampai 80 cm guys. Itu udah rata-rata lah, standar lah untuk membesarkan iguana. Dari kecil ya, dari baby banget itu kurang lebih segitu. Nah, ada yang umurnya udah setahun tapi ukurannya masih 40, 50 cm, kadang masih 35, masih kayak baby gitu tapi mukanya udah tua guys. Di sini ada yang kayak bantet gitu. Pertumbuhannya jadi lambat. Nah, gimana sih, kembali ke tadi ya, topik tadi, gimana sih cara untuk membesarkan iguana yang masih baby sampai dia besar dan agar tumbuhnya itu cepat guys. Nomor 1 adalah kandangnya. Jadi ini ada kandang satu kecil. Ini memang aku eksperimen, bukan eksperimen ya, ini iseng-iseng lah ya, coba menggabungkan 2 ekor green iguana yang masih baby up tuh di kandang lumayan kecil. Kalau bisa dibilang sih ukuran segini itu standar guys, standar untuk ukuran segini. Ini ukurannya kurang lebih 40-an cm ya, 2 ekor nih, 35 sampai 40 lah. Ini udah 40, yang agak besaran yang bawah tuh 35-an cm. Dan kandangnya segini nih, kurang lebih berapa sih nih? Ini kandang lovebird guys, kandang lovebird standar. Kalau kalian nemu di pasar-pasar tuh ukurannya ini yang 60 kalau nggak salah ya. Jadi ada yang 60 cm, ada yang 90, ini 90 cm, ada yang kecil lagi. Ini yang tadi sama ya, ini 60-an, ada adiknya ini, pokoknya lebih kecil guys. Nah, ini kebetulan kosong semua, aku pada rilis semua, udah aku taruh sini semua iguana-iguana yang nanggung. Aku taruh sini semua, dan tujuannya apa? Supaya itu tadi cepat besar dalam setahun. Jadi kuncinya itu guys, kandang. Kalau aku, pengalamanku selama ini memelihara iguana, gimana sih caranya supaya cepat besar, itu ya kandangnya yang luas. Jadi semakin luas kandangnya, semakin lebar, semakin outdoor. Penting itu outdoor, itu si iguana akan cepat besar. Kalau nggak outdoor sih nggak masalah, indoor. Cuman kalau di indoor kalian punya kandang luas kurang lebih 3 kali 3 meter persegi, itu kalian bisa isi 1 ekor iguana. Itu bisa setahun bisa cepet banget besarnya, yakin. Kalau apalagi kalau outdoor guys. Kalau indoor itu biasanya bantuan pakai lampu. Kalau kalian pelihara di indoor udah luas tapi nggak pakai lampu, sama aja nanti akan bantet guys. Jadi ya dari pengalamanku ya seperti itu. Supaya cepat besar, faktor utamanya adalah kandang, kedua adalah pakan, dan ketiga yang aku belum buktiin itu adalah genetik guys. Tapi yang pertama itu tadi yang paling penting menurutku, karena aku heran juga sih, ada beberapa iguana di sini yang memang besarnya itu karena kandang. Jadi sebelumnya dia kecil kayak di sini nih. Nih, pertamanya dia kecil nih, kecil, nggak besar-besar. Lalu karena kenapa nggak besar-besar ya? Lalu aku lepasin di kandang outdoor. Akhirnya aku taruh sini, aku lepas dan aku amatin 2 bulan, 3 bulan dia udah ganti kulit terus, sebulan sekali atau 2 kali ya. Pokoknya kelihatan banget cepat besar. Tapi dengan syarat kalian kasih makan terus ya, karena kalau di outdoor itu mataharinya bisa dibilang 24 jam ya, pagi sampai siang sore lah ya. Jadi ada terus kan mataharinya, dan mereka otomatis akan berjemur seperti ini. Berjemur ini mereka memproses makanan yang ada di dalam tubuhnya. Jadi otomatis kalau kalian kasih makannya banyak, dia akan memproses itu terus, akhirnya pup kayak gitu, diulang-ulang terus, akhirnya dia shading, membesar. Kan kalau shading dia tandanya membesar ya, badannya bertambah lebar, jadi kulit lamanya akan ganti dengan kulit yang baru guys.
seperti itu nih. Jadi akhirnya mereka akan berjemur sepanjang hari dan akhirnya cepat besar, tentunya dengan makanan-makanan yang kalian sediakan guys. Jadi jangan terus biar cepat besar kasih kandang luas tapi gak dikasih makan, sama aja nanti gak besar-besar. Jadi kalau saranku itu di outdoor pakan disediakan banyak, kalau bisa sampai mereka kenyang banget, nanti mereka akan cepat besar sampai kenyang banget. Dan jangan lupa minum juga, jangan cuma makan aja, minum. Kalau aku di sini kasih bak, ada kolam juga, kasih bak air. Bak airnya aku pakai ini tuh, pakai bak itu supaya tidak ini guys, supaya tidak ketinggian. Kalau aku pakai ini, aku takutnya mereka nggak kelihatan kan kalau ada iguana dewasa yang besar segini, terus mereka akan di sini kan jalan sepertinya tertutup ini jadi nggak kelihatan kalau ini ada airnya. Jadi aku antisipasi dengan kasih bak air yang pendek, itu selera sih sebenarnya. Dan disemprot, jangan lupa disemprot pakai air guys, karena kadang-kadang iguana walaupun dikasih tempat air gini mereka lupa minum atau nggak tahu gimana, mereka pokoknya minumnya waktu disemprot ya. Waktu disemprot pakai selang air itu mereka akan jilat-jilat biasanya. Oke, kita sambil tengok-tengok dan berapa sih ukuran yang ideal. Kita sekarang main spesifik ya, spesifik kandang untuk iguana dengan berbagai ukuran. Untuk contohnya aja, ukuran yang segini tadi yang aku bicarakan tadi ini 35 sampai 45 cm. Itu kandang segini itu sudah cukup guys, sudah cukup sampai dia kurang lebih ukuran 50 sampai 55 cm. Lalu setelah ukuran segitu kalian bisa pindah ke kandang yang ini 90 cm kan guys. Nih, luasnya ya, panjangnya ya, panjang kali lebar. Itu 90 kali kurang lebih 40 ya kesananya. Jadi ini 90 40 untuk iguana di atas 50 cm 60 cm gitu masih oke, masih ideal segini nih. Nah, nanti kalau nanti kalau iguananya sudah lebih besar dari ini, udah 70 80 cm, kalian wajib kasih kandang yang lebih besar. Nah, ini bisa jadi contoh sebelum aku hancurkan ini kandang. Ini kandang bekas, nggak pakai. Ini ukuran kurang lebih 1 meter, sananya 1 meter. Kesananya kurang lebih 80-an cm lah ya. Nah, itu cukup untuk iguana dewasa. Jadi ini untuk breeding aja sebenarnya udah bisa. Jadi buat kalian yang bang mau breeding nih tapi lahannya kurang, nah kalian bisa bikin kandang yang seperti ini guys. Ukuran dan panjang dan lebarnya ya, jadi 1 meter dikali 80 cm atau lebih luas lebih bagus. Kalau kalian bisa menyediakan kandang yang lebih luas itu lebih bagus guys. Jadi 1 meter kali 80 itu bisa buat sepasang. Kalau kalian bisa nyediain 3 kali 3 meter kandang outdoor, apalagi lebih baik, itu kalian bisa menyediakan, bisa ngasih berapa ekor iguana ya. Dulu pernah breeding juga kan, 3 kali 3 itu di atas dulu yang dipakai Bimbo. Sekarang itu dulu isi berapa betina, 10 betina ada kali, 3 jantan 10 betina itu masih oke untuk kandang 3 kali 3 outdoor guys. Tingginya 3 meter juga kalau nggak, jadi 3 kali 3 kali 3 itu bisa untuk breeding koloni udah. Nah, kalau kandang aviary zilalin sendiri ini di sini itu kurang lebih di sini panjangnya berapa sih ya? Kira-kira ya, aku nggak pernah ngitung sih dari sini sampai full sampai sana itu kira-kira 10 meteran kali ya. 10 meter ada ke sana, terus ke sininya kurang lebih 5 lah, 5 meter. 5 meter ke sini ini kali 10. Nah, itu bisa diisi berapa ekor iguana? Tuh hitung dah. Aku nggak pernah hitung sini sebenarnya, karena dulu pernah sempat hitung. Lalu ada ketambahan lagi dari yang ada yang dari baby, ada yang udah besar, ada yang pemberian subscriber juga. Di sini masuk ke sini, terus sudah tidak aku hitung. Kurang lebih ya ada berapa ya? Coba kalian tulis di komen dah. Kira-kira ada berapa ekor iguana di sini? Dan ngomong-ngomong tentang ada berapa ekor iguana di sini, itu yang ideal berapa ekor ya yang ada di kandang seluas 10 kali 5 meter guys. Kalau aku lihat di sini ya, ini karena tangkringannya cuman aku baru bikin satu jalur gini, ini nantinya hilang. Terus aku bikin tangkringan lagi seperti ini persis, memanjang ke situ. Lalu kayaknya rencana ya, kayaknya ini ke sini nanti memanjang, terus sini ke sini memanjang lagi. Yang artinya iguana yang di sini nanti akan punya space lebih di sini guys. Jadi bisa nangkring di sini, di situ, di situ, di situ. Jadi ya kurang lebih kalau aku hitung-hitung ada 100-200 ekor iguana di sini masih muat yang juve sampai dewasa ya. Kalau dewasa semua kayaknya udah overpopulasi. Sebenarnya kalau dipikir-pikir di sini nih tuh udah agak penuh. Kenapa penuh? Karena mereka menduduki satu spot guys. Ini kalau menyebar semua kelihatan sepi. Tapi kalau jadi satu spot ini mereka akan kelihatan ramai tuh. Mereka kenapa ada di satu spot seperti ini ya, karena berjemur. Biasanya mereka berkumpul karena berjemur. Nih ada yang mangap.
Biasanya berjemur sampai mangap itu sudah mentok ya, dia udah kepanasan, terus dia akan membuka mulutnya untuk membuang panas yang ada di dalam tubuhnya ya, panas berlebih guys. Nah biasanya kalau di kandang outdoor gini, dia kalau udah kepanasan dia akan langsung otomatis lari mencari tempat teduh. Nah ini ngomong-ngomong tentang berjemur juga ya, biasanya ada yang mati gara-gara terlalu lama dijemur atau lupa, kadang-kadang mereka akan seperti itu tuh nanti. Jadi akan mangap itu, buka mulutnya sampai mentok. Kalau masih kepanasan dan tidak dapat tempat berteduh, nanti kepanasan akhirnya kaku mati guys, karena terlalu panas, heat stroke biasanya, terus tewas. Nah itu biasanya terjadi pada kiper-kiper iguana yang menjemur iguananya lalu ditinggal tidur biasanya guys. Curhat saya ya. Oke, jadi di sini nih pada berjemur, dan biasanya nih kalau aku kasih sawi sebongkol-bongkolnya, karena mereka udah paham ya, udah tahu lah yang dimakan tuh biasanya bagian daun aja, terus bonggolnya ditinggal. Ini besok biasanya tinggal segini nih, kalau enggak ini udah tercecer-cecer lah. Iguana nih kalau di outdoor dia akan lapar terus guys, makanya cepat besar. Mungkin aku teorinya dari situ ya, dia makan terus di outdoor kan kayak di alam gitu ya, mungkin nih dapat matahari, dapat tempat teduh, dapat makan, dapat minum, jadi kurang lebih kayak di alam lah, kurang lebih guys. Jadi untuk pertumbuhannya akan maksimal. Nah ngomongin tentang iguana bantet yang tidak besar-besar, mana ya? Nah ini guys, si kampret ini panas banget badannya. Ih gendut dah, udah mulai gendut ya. Ini kalau kalian ingat ceritanya, dia dulu itu sempat terkena yang namanya serangan iguana dwarf. Bukan ya, dia iguananya bantet dari kecil, itu dari aku melihara dari netes. Itu dia normal bertumbuh sama teman-temannya, sama iguana lainnya. Ukurannya tuh dari segini tuh udah mulai berhenti dulu. Nah ini iguana ini dulu ukuran segini. Nah itu dulu berhenti, pertumbuhannya berhenti, benar-benar berhenti. Dan aku kandangin di kandang kurang lebih segini guys. Nih, kurang lebih segini, dan wah kok nggak besar-besar ya, teman-temannya udah mulai besar, dan aku pindah kandangan. Terus dia aku taruh situ terus, kok nggak besar-besar. Kurang lebih udah berapa tahun ya dia? 2 tahun, kayaknya 2 tahun tuh ukurannya masih segini guys, bayangin nggak? 2 tahun ukurannya segini, lama banget kan? Ini ukurannya kurang lebih 50-an cm lah ya, 45 sampai 50 cm lah segini nih. Nah 2 tahun gak besar-besar, akhirnya aku putusin masukin ke sini dah, aviary Zilaland. Lalu akhirnya dia sudah sebesar ini. Sebenarnya lambat banget sih, ini udah 3 tahun kali ya, menuju 4 kali ini. Menuju 4 tahun, ukurannya masih semeter. Aduh. Tuh, padahal ini genetiknya cakep sih, kepalanya putih gitu. Kalau orang bilang sih red column katanya, tapi bantet. Dan dia jantan guys. Tuh harusnya udah siap untuk ngawinin, tapi ya nggak tahu dah, pertumbuhannya terbilang lambat. Jadi aku masukin sini, dan akhirnya loh dari segitu ke segini nggak sampai setahun ya. Jadi itu tadi pengaruh kandang itu sangat besar guys, yang bisa disimpulkan dari vlog kali ini. Jadi seperti itu kayaknya videonya buat kalian yang bertanya-tanya lagi tentang bang gimana iguana saya biar cepat besar. Jawabannya adalah kandang. Jadi kandang harus luas, pakan harus banyak. Kalau pelihara di indoor bisa pakai lampu, kalau di outdoor nggak usah pakai lampu ya, karena matahari full. Yang perlu diwaspadai itu kalau misalnya mendung. Kalau mendung itu, ini belum kena hujan yang lama. Kalau sampai seminggu hujan gitu nih, sebanyak ini iguananya belum pernah ngalamin. Besok waktu hujan, mudah-mudahan nggak ada ya, seminggu full hujan. Mudah-mudahan tetap ada panas guys, biar pada nggak kena sakit-sakitan. Kalau iguana tuh musuhnya adalah di musim hujan. Kalau udah musim hujan dia bisa payah, bisa kena jamur, makannya dikit, terus entah kenapa tiba-tiba ada yang sudden death, mungkin suhunya tiba-tiba berubah juga bisa. Ya itulah pokoknya, banyak penyakit kalau mendung terus, kalau hujan terus. Oke gitu dulu seperti ya, semoga bermanfaat buat kalian yang mau breeding, mau melihara iguana, mau membesarkan iguana supaya besarnya cepat. Ini dia jawabannya, kandang yang luas. Oke gitu dulu, subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang punya ide kreatif lainnya buat konten apa lagi, langsung tulis di komen guys. Oh iya tadi ya, ini ada jumlahnya berapa nih, tolong hitungin ya. Buat kalian yang mau hitung, langsung di Instagram zilaworld.id, di sini ya. Ada tuh beberapa foto iguana di sini, hitung ada berapa, terus di komen ya. Oke, bye bye.
Lagi dibilangin hujan beneran guys. Sudah mulai musim hujan ya. Buat kalian kiper reptil diharapkan waspada. Hujan bisa bawa penyakit. Gak cuma reptil ya, manusia juga pancaroba nih. Aduh, kacau.